Halo semuanya, selamat datang di channel Advokat Jiwangga. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang sangat sensitif, tetapi penting untuk diketahui, yaitu syarat dan prosedur resmi untuk mengajukan gugatan cerai di Indonesia. Proses perceraian tentu bukan hal yang mudah, baik secara emosional maupun legal. Namun, dengan pemahaman yang benar, kamu bisa menjalani proses ini sesuai hukum tanpa kesalahan. Jadi, simak video ini sampai habis agar kamu mendapatkan panduan lengkap. Langkah pertama dalam proses perceraian adalah memastikan bahwa kamu memenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku di Indonesia. Berikut ini adalah syarat-syarat yang wajib kamu penuhi. Pertama, kamu harus mempunyai alasan untuk bercerai. Alasan-alasan perceraian menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapatkan hukum penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain. 5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Bagi yang beragama Islam, khusus alasan dengan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus harus disertai dengan pisah rumah selama 6 bulan. Atau bisa tidak pisah rumah selama 6 bulan, namun harus ada unsur KDRT. Ini sesuai dengan SEMA nomor 3 tahun 2018. Yang kedua, kamu harus menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk mengajukan perceraian. Misalnya KTP, KK, surat nikah gereja jika ada bagi yang Kristen, akta nikah di spenduk capil bagi yang Kristen, buku nikah bagi yang Islam. Apabila perceraian dikarenakan KDRT, maka diperlukan bukti visum. Kalau dokumen sudah siap, maka yang ketiga adalah kamu harus mengetahui kompetensi absolutnya. Pengadilan mana nih yang berwenang? Misalnya kamu beragama Kristen, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan negeri. Kalau kamu beragama Islam, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan agama. Lalu bagaimana kalau ternyata mempunyai anak? Untuk masalah anak, apabila masih bisa dimusyawarahkan terkait hak asuh anak, maka lebih bagus. Akan tetapi kalau tidak bisa dibicarakan, apabila anak masih di bawah 12 tahun, maka jatuh kepada ibu. Apakah ibu bisa kehilangan hak asuh anak? Bisa, apabila ketika proses perceraian, ditemukan fakta di persidangan bahwa ibu tidak cakap. Bagaimana ibu bisa dikatakan tidak cakap? Ada beberapa faktor seperti ibu melakukan kebiasaan buruk, ibu tidak bekerja, ibu tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidup anak, atau hak asuh anak juga bisa hilang apabila pada saat persidangan ditemukan fakta bahwa sang ibu dalam perkara tersebut telah terbukti berselingkuh. Oleh sebab itu pasal 41 huruf A Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan. Hak asuh anak ini di dalam Islam disebut hadanah. Hilangnya hadanah diatur dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf C yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadanah ternyata tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, pengadilan agama dapat memindahkan hak hadanah
kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadana pula. Lalu terakhir, kamu harus mempersiapkan biayanya. Biaya ini bervariasi tergantung radius. Biaya juga tidak pasti, jadi aku pun tidak menyebutkan nominal. Setelah syarat-syarat sudah terpenuhi, maka langkah berikutnya adalah mengikuti prosedur pengadilan. Mulai dari pendaftaran gugatan, mediasi, tanggapan atau sanggahan atas gugatan atau biasa disebut eksepsi, replik, duplik, pembuktian, saksi, kesimpulan, hingga sampai putusan. Namun perlu diingat bahwa proses ini memakan waktu beberapa bulan tergantung pada kompleksitas kasus kamu. Lalu bagaimana kalau tergugat tidak datang? Kalau tergugat tidak datang, prosesnya akan lebih cepat dan putusan disebut dengan putusan first take. Berikut ada beberapa tips agar proses perceraian kamu berjalan lancar. Pertama, konsultasikan dengan pengacara. Dengan bantuan pengacara, kamu bisa memastikan bahwa dokumen dan prosedur kamu sesuai hukum. Kedua, persiapkan dokumen dengan lengkap. Jangan sampai ada dokumen yang tertinggal, karena nanti bisa memperlambat proses. Yang ketiga, jagalah emosi. Perlu diingat bahwa perceraian adalah proses emosional, tetapi tetaplah fokus pada tujuan kamu dan jangan biarkan emosi menghalangi proses hukum. Demikian pembahasan kita hari ini tentang syarat dan prosedur mengajukan gugatan cerai di Indonesia. Saya harap informasi ini bermanfaat bagi kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk meninggalkan komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video edukasi hukum lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.